Kita niatnya ngalah barokah dari Mbah Yai, kita ikut beliau, kita ikut guru-guru kita, entah beliau itu ngasih amanat kita, ngasih posisi kita jadi apa, ya itu kita laksanakan dengan ya pokoknya dengan ikhlas penuh hati. Yang diharapkan cuma ridho beliau. Oke, baik Om. Selanjutnya tentang kepribadian. Nah, ini yang pertama Om. Ini ngomong-ngomong itu sampean itu sebenarnya di Al Marusyah dari awal mula menjadi pengurus sampai sekarang itu pernah membidangi di bidang apa saja Om? Karena teman-teman santri itu pasti yang melihat Masya Allah sibuknya panjenengan Om. Enggak. Iya, sering muter-muter. Iya, Masya Allah. cuma kelihatan mondar-mandir aja toh. Aslinya modus itu. Oh, modus. Iya. Ya. Dulu ketika pertama saya lulus aliyah, itu berhubung pas waktu itu juga ketepatan dengan pergantian masa jabatan ketua pondok. Terus saya waktu itu dapat amanah itu dimasukkan ke kepengurusan kesehatan UKS kalau sekarang. Itu dulu. Ya. Nah, akhirnya kan UKS Meril kan ya. Lah memang saya kan Meril. Oh, berarti dulu. Sekarang masih Om? Sekarang udah agak enggak. Ya. Ya. Kalau soalnya kalau Meril terus-terusan nggak ada kesan wibawanya gitu. Selalu dilecehkan. Nah, ya nggak dilecehkan. Tapi enak juga. Kesan cool wibawa itu kurang mengena. Iya. Karena nggak laki-laki sejati. Nah. Nah, tapi masuk kesehatan, masuk UKS itu cuma berapa bulan, kalau nggak salah 3 sampai 4 bulan. Itu cuma ganti lagi. Pas waktu itu ada perombakan karena ada reshuffle kepengurusan. Saya waktu itu pindah divisi di reshuffle, dimasukkan ke Kesra. Kesra. Nah pas waktu Kesra. Kalau mungkin Kesra sendiri itu membawa apa saja ngomong-ngomong biar. Kalau Kesra di Al Marusyah itu membidangi kebersihan sarana prasarana pondok. Ya pokoknya kebersihan pondok, terus perbaikan itu Kesra. Tuh jauh banget ya. Dari kesehatan terus ke Kesra jauh ya. Tapi panjenengan berarti memang multi talent benar-benar. Ya enggak lah. Dari kesehatan setelah itu langsung ke Kesra, bidang apa saja bisa. Saya itu sebenarnya juga heran dulu itu. Kok bisanya saya masuk kesehatan terus Kesra. Iya. Terus beliau-beliau yang milih saya itu ngelihat apanya? Lihat Merlnya paling ya. Nah, pas waktu Kesra, nah saya kebetulan di Madrasah Diniyah itu sudah kelas 3 aliyah, udah tamatan dong. Nah, setelah tamatan, nah saya tamat aliyah, tamat diniyah aliyah, tamat diniyah aliyah itu tadi madrasah. Saya diberi amanah tambahan jadi wakil bendahara. Berarti di Kesra juga, terus ditambah di madrasah. Ya, kalau malam di diniyah. Berhubung kuliah saya juga sudah agak longgar, itu sudah semester akhir, dan alhamdulillah saya lancar. Alhamdulillah. Berarti nggak ada halangan dong? Ada. Langsung S1 berarti selesai? Nggak ada. Sedikit sombong ya. Nah, tuh jadi wakil bendahara 2 tahun, itu masih jabat Kesra. Terus lanjut pergantian kepengurusan, setelah itu saya dinaikkan jadi bendahara. Dari wakil terus langsung ke bendahara. Wakil bendahara terus ke bendahara 1. Nah, terus tapi di Kesra juga masih tetap. Tapi selang 1 tahun saya sudah di reshuffle. Saya sudah nggak di kepengurusan pondok, tapi saya dimasukkan ke Sarpras Yayasan. Berarti langsung ke tingkat yayasan langsung. Ya semacam itu. Berarti waktu itu juga masih membidangi di pengurusan Madrasah Diniyah terus tambah ke yayasan. Masya Allah. Berarti yang dulunya itu biasanya bersih-bersih pondok, sekarang di yayasan berarti beliau itu arsitektur para bangunan di yayasan. Bersih-bersih bangunan Mas ya. Berarti sampai sekarang pun jadi Sarpras yayasan. Tapi kalau di Madinya sudah nggak jadi bendahara lagi. Iya, karena saya tahu sendiri itu panjenengan menjadi Wakasatu ya Om.
Ya. Ya seperti itulah. Ya, jadi beliau itu selain di Sarpras Yayasan, beliau juga menjadi wakasatu di Madrasah Diniyah Al-Mahrusiyah. Ya Om, ini gimana? Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Yang selanjutnya Om, dengan waktu yang sangat padat sendiri itu, mungkin ini motivasi bagi teman-teman yang lainnya. Bagaimana Anda itu bisa mengatur waktu yang sepadat itu bagaimana? Mungkin terinspirasi dari apa, atau memang himmah panjenengan, atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih gini, pokoknya kalau ngelakuin sesuatu ya semaksimal mungkin gitu aja, semaksimal mungkin. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun, misal ya contoh bagi waktu itu. Iya. Kelihatannya aja ya, kelihatannya aja. Ya, tapi ya, dari pagi sampai sore. Iya, orang-orang itu tahu maksudnya super sibuknya panjenengan gitu, sering war gitu. Iya, sibuknya ya, karena sering mondar-mandir aja. Itu khususnya orang kok sibuk gitu. Sibuk modus. Ya bagaimana? Nah, pokoknya saya ngalir aja apa adanya, Yang penting nggak melampaui batas gitu aja. Sekiranya kita nggak melampaui batas, artinya dalam artian nggak melampaui batas itu gini, ya sekiranya untuk kita aktivitas besok kita tuh nggak kehabisan tenaga pada waktu itu. Ya gitu, soalnya ketika habis hari ini besok KO, wah repot. Malah besok nggak bisa bekerja. Yang penting semaksimalnya hari ini dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Kalau masalah kegiatan ya pokoknya mengalir lah. Mengalir terus berarti. Ya. Yang penting selalu berikan suatu yang maksimal kepada apapun. Gitu. Ya. Yang selanjutnya ini Om, kalau di pesantren itu kan kita sering menyebut istilah barokah. Yang mana barokah itu tidak lepas dengan cara mengabdi. Nah, kalau menurut panjenengan sendiri yang dikatakan mengabdi itu seperti apa Om? Maksudnya untuk para teman-teman santri gitu. Ngabdi itu singkatan aslinya. Apa? Ngalap barokah dari kiai. Oh, ngalap barokah dari kiai. Jadi ngabdi itu singkatan teman-teman. Ingat, ngalap barokah dari Mbah Yai. Ya, nah, ngalap barokah dari Mbah Yai. Pokoknya kita niatnya ngalap barokah dari Mbah Yai, kita ikut beliau, kita ikut guru-guru kita, entah beliau itu ngasih amanat kita, ngasih posisi kita jadi apa, ya itu kita laksanakan dengan ya pokoknya dengan ikhlas penuh hati. Yang diharapkan cuma ridho beliau. Oh, jadi dari Om Coki itu ya gitu, terkait mengabdi itu kita ingin mengambil barokahnya dari Mbah Yai. Jadi ketika Mbah Yai memposisikan apapun kita, kata Om Coki itu harus terima, karena yang kita ambil itu adalah ridhonya beliau. Seperti itu Om. Iya. Nah ini yang selanjutnya itu pesan ataupun kesan nanti yang Anda sampaikan kepada teman-teman yang sedang mengabdi itu bagaimana Om? Maksudnya untuk motivasi para teman-teman yang sedang mengabdi sekarang. Kalau pesan dan kesan saya yang penting gini ya, kalau masalah mengabdi udah nggak usah punya pikiran yang macem-macem, pokoknya madep mantep, yang diharapkan cuma barokahnya beliau. Itu aja, nggak usah punya pikiran yang macem-macem. Barokah itu memang nggak kelihatan, tapi efeknya kerasa. Tapi tetap ada itu. Ada, efeknya kerasa, cuma nggak kelihatan. Ini asli, saya mengalami sendiri. Barokah itu efeknya kerasa. Walaupun nggak kelihatan. Contohnya saya kayak gini, kelihatannya aja saya riwi di pondok dia gini, tapi ya alhamdulillah saya kayak gini sampai saat ini saya masih bisa di pondok. Nah ini Om yang terakhir, sangat terakhir. Nah ini untuk para teman-teman, mungkin karena biasanya itu dalam mengabdi itu sering paitu-paituan, maksudnya saling menghujat. Ini dari panjenengan sendiri Om yang dikatakan sudah lama dalam mengabdi itu, bagaimana cara menghadapi kebal paitu dari para mereka yang netizen yang kurang suka dengan kalau saya itu cuek aja. Mereka itu nggak tahu apa yang kita lakukan. Kasarnya gini loh, mereka itu tahunya berapa persen tuh dari yang kita lakukan, nggak tahu prosedur yang kita lakukan untuk bisa sedemikian bisa mengolah kegiatan tersebut ya toh. Tapi yang jelas itu kita mengabdi itu ada jalannya masing-masing gitu. Iya, jalan. Nggak bisa kita misal ngelihat teman kita ngabdi kok enak ya, yang di sana ngabdi dapat jabatan kayak gitu, saya kok nggak bisa, itu nggak bisa jadi acuan
kita tuh punya jalan sendiri-sendiri, punya fun sendiri-sendiri, punya ranah masing-masing. Intinya kita ingin memajukan sama-sama, iya, mengabdi kepada Pak Yai. iya. Dan Yai ketika memposisikan kita jadi apapun, itu pasti beliau punya pertimbangan. Oke, mungkin itu cukup Om. Ya, mungkin itu Om. Ini untuk obrolan ringan pada kali ini. Ini jadi mohon maaf Om, ini konten pertama kami di Elmarusi Media. Saya korban pertama berarti. Iya, korban pertama. Pokoknya mohon maaf sekali Om, karena sampun repoti. Jadi teman-teman insya Allah tetap saksikan kami setiap 2 bulan sekali. Kami akan menguak seputar Almarusia, mungkin dari segi sejarah ataupun cara mengabdi dan bagaimana kepribadian para sesepuh-sesepuh kita. Mungkin itu yang bisa obrolkan pada sore hari ini. Pokoknya mohon maaf Om, matur suwun sangat, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan mungkin pada teman-teman itu yang bisa kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.